Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Jattubul Alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas atau materi kajian kita yakni puasa. Ini as-saum. Ini adalah bagian materi kita yang ketiga setelah pada episode yang lalu atau pertemuan yang lalu kita membahas tentang sholat atau as-sholah. Hari ini kita membicarakan tentang puasa. Teman-teman, ternyata puasa itu dapat diberi gambaran atau digaris petakan yakni menjadi dua pembahasan. Yang pertama, puasa dalam konsep wajib dan puasa dalam konsep sunnah. Puasa dalam konsep wajib yang singkatnya dapat kita klasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, puasa pada Yaumul Ramadan atau puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa karena nazar. Yang ketiga, puasa karena kafarat. Keempat itu puasa qada. Ini adalah puasa-puasa yang dihukumi wajib. Adapun puasa yang dihukumi sunnah, yakni pertama puasa Senin dan Kamis atau puasa hari Senin dan puasa Kamis. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ketiga, puasa Arafah. Keempat, puasa Asyura. Yang kelima, puasa Ayyamul Bid. Ini di 3 hari pada pertengahan bulan. Yang keenam, puasa di bulan Sya'ban. Yang ketujuh, itu puasa Daud atau puasa yang biasa dikenal dengan puasa 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Kita mulai kajian tentang puasa ini. Pertama, kita mulai dari puasa wajib. Secara umum, puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa melalui terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini singkat tentang puasa menurut bahasa dan puasa menurut istilah. Yang kedua, macam-macam wajib puasa. Yang seperti saya sampaikan di awal, ada 4 komponen, yakni puasa Ramadan, puasa nazar, kafarat, dan qada. Puasa wajib juga syarat wajib puasa. Ini orang yang diwajibkan berpuasa adalah baligh. Baligh bakal berada di kampung, tidak bepergian maksudnya, atau sanggup atau kuat berpuasa. Yang keempat, syarat sah puasa. Yang pertama, yakni Islam, suci dari haid, nifas, dan wiladah. Berikutnya, tamyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Berikutnya adalah berpuasa pada waktunya, bukan waktu yang terlarang. Yang kelima, rukun puasa. Yang pertama adalah niat, dilakukan pada malam hari sebelum subuh jika dilafalkan.
Oke, ini jika dilafalkan niatnya. Oke. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ini hukumnya. Yang keenam, hal-hal yang dapat membatalkan puasa diantaranya adalah makan dengan sengaja. Oke. Minum dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota badan, muntah dengan sengaja, melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal. Okay. Datang haid bagi wanita, sedang nifas setelah melahirkan, hilang ingatan atau gila, murtad atau keluar dari Islam, dan pembatalan puasa lainnya. Nah, 7. Orang yang tidak boleh tidak berpuasa. Orang yang boleh tidak berpuasa. Berarti orang ini dipersilahkan atau istilahnya itu dimaafkan untuk tidak berpuasa dengan syarat. Yang pertama, orang yang sedang sakit tidak kuasa berpuasa. Jadi dia sedang sakit tapi dia tidak mampu dalam berpuasa. Atau apabila berpuasa penyakitnya akan semakin parah. Berikutnya, orang yang dalam perjalanan kurang lebih 80.660 km. Okay. Boleh berbuka, tetapi setelah bulan Ramadan atau Ramadan selesai, ia diwajibkan untuk mengqada puasa yang ditinggalkannya. Berikutnya, orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi berpuasa, maka dia dibolehkan berbuka dan wajib membayar fidyah atau bersedekah. Oke. Berikutnya, orang yang hamil dan orang yang menyusui, kalau dia takut terjadi mudarat kepada dirinya dan anaknya, maka hal ini dibolehkan untuk meninggalkan puasa dan wajib mengqadanya. Oke, lanjut. Hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa. Oke, yang pertama, memfitnah atau mencela, mengunjing dan marah, mencuri, menipu dan berdusta, melihat perbuatan-perbuatan maksiat, memandang wanita dengan syahwat, membicarakan atau mendengar cerita bohong. Sunnah puasa, pertama, menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam atau telah sampai waktu berbuka. 2. Berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis, atau dengan air. Berdoa ketika berbuka puasa, makan sahur setelah tengah malam kira-kira 15 menit sebelum fajar, dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika berpuasa, memperbanyak beramal baik seperti sedekah, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, atau membaca Al-Quran. Oke, tadi itu puasa wajib. Sekarang masuk kita kepada puasa sunnah. Seperti yang saya sampaikan pada roadmap tadi awal, bahwa puasa sunnah itu pertama adalah puasa Senin Kamis. Oke. Senin Kamis ini dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh yang At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memilih puasa pada setiap Senin dan Kamis. Yang kedua, puasa Syawal. Umat Islam disunnahkan berpuasa di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa ini dapat dilakukan secara berturut-turut atau selang-seling dalam bulan Syawal. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa puasa Ramadan kemudian ia ikut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Oke, ini dalilnya. Nah, yang ketiga adalah puasa Arafah. Puasa Arafah, apa itu? Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan oleh umat Islam yang sedang